Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Ngoprek Elektronik Abal-abal. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi lagi sebuah ide ya, atau sebuah kreatif memanfaatkan elektronik yang sudah jadul. Intinya yang elektronik lama ya, kita dirombak atau dimodifikasi biar hidup kembali atau bisa digunakan kembali. Nah, ini adalah sebuah tip deck Polytron ya. Tip deck Polytron stereo. Tapi saya juga nggak tahu ini tipenya apa. Nah, dan sebelumnya saya udah ini dibolongin untuk Bluetooth, soalnya ini untuk kaset pita. Sekarang sudah tidak bisa lagi ya, sudah nggak ada lagi kaset-kaset pita. Jadi saya dibuat pakai modul Bluetooth aja. Dan terus ini juga untuk pemutarnya dinamonya sudah nggak berfungsi lagi atau sudah mati. Nah, saya akan mengganti amplinya ini, amplinya si tip deck Polytron ini dengan kit driver stereo ya. Ini maksimum 300 watt dengan tegangan 24 volt. Seperti itu ya teman-teman. Ini bawaannya tip deck ini dia pakai IC TDA 2004 lah, 2004. Seperti itu, dan saya akan diganti dengan kit driver TIP 50 berapa ini? TIP 2955 dan TIP 3055 ya. Ini kit drivernya. Ini soalnya si amplinya juga udah bawaannya udah nggak bagus lagi ya. Udah banyak yang short. Jadi saya dipakai ini aja ya. Nah, ini biasanya udah berikut dengan lem ininya ya, papannya ya. Ini rakit sendiri. Saya dirakit sendiri. Seperti itu. Cuman papannya doang dari sana belian. Nah, seperti ini ya. Kita langsung dibuka aja, memanfaatkan barang-barang atau elektronik yang sudah tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan karena waktu. Nah, ini udah udah saya dibongkar seperti ini. Nah, ini tegangannya saya dicek kemarin itu 18 volt dengan tegangan CT ya. PAC dengan PAC-nya dengan CT. Ini tegangan CT. Ini PAC-nya 18 volt. Seperti itu. Kayaknya nanti cukuplah untuk kit drivernya ya. Nah, ini untuk ke out speakernya, dan saya ngambil inputnya dari Bluetooth ini ya teman-teman. Dari belakang kan ada input dari colokan belakang ya, biasanya tuh tip-tip deck itu kita ambil aja dari situ atau bisa juga dari sini. Seperti itu, dari kitnya atau dari papan ininya. Seperti itu ya teman. Ada saya dari sini. Nah, ke sini. Nah, ini untuk input dari Bluetooth. Terus tegangannya saya akan ngambil dari ini ya, dari tegangan IC regulator. IC regulator ini dia kayaknya dengan IC 8 volt ya. Biasanya dia ini LM atau sejenisnya. LM berapa? Pokoknya ini 8 volt, bukan 18 volt. Terus nah selanjutnya bingung aing. Nah. Ini karena potensi atau equalizer si tip deck biasanya kalau nggak dibantu dengan penguat dia akan pelan ya teman-teman. Jadi saya dibuatin penguat audionya. Nah, ini rangkaiannya saya udah dibuat. Nanti saya hanya skemanya aja teman-teman ya. Skemanya saya akan dimasukin ke dalam video, karena kalau merakit terlalu lama ya. Ini mudah banget dan jos banget ya untuk penguat. Kayak seperti itu, kita langsung saja ya perangkaiannya. Dan untuk Bluetoothnya kita ngambil dari sini, dari IC regulator ini ya, dari IC regulator yang 8 volt ini. Terus nanti untuk penguatnya kita ambil bisa juga dari sini. Kita akan cek dari sini bisa nggak, karena penguat ini bisa dialiri tegangan minimal 12 volt ya, biar nggak terlalu panas. 12 volt ke bawah lah, seperti itu.
minimal minimal 5 volt, maksimum 12 seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung saja perangkaiannya ya. Apakah ini bisa berfungsi equalizernya dan berbunyi, apakah bagus seperti itu ya teman-teman. Oke, nanti saya akan diperlihatkan kalau sudah perangkaiannya ya teman-teman, biar nggak terlalu lama. Seperti itu. Nah nanti ini untuk penguatnya ya, dari ini tuh dari tegangan untuk ke dinamo ini ya. Oke seperti itu, lanjut. Oke, dan ini tegangannya ya, ini amplinya ya, kit drivernya ini dengan apa namanya ini DCO-nya 0,0 volt ya, kayaknya seperti itu. Ini untuk groundnya. Nah, speakernya ini input dulu ya, inputnya ini inputnya. Ini ground, ini inputnya L, ini R. Nah, ini untuk output speaker dari sini ya, dari belakang. Ini. Nah itu, ini R-nya, ini L-nya, dan ground-nya di sini ya. Ground di sini. Nah, di sini ya. Oke, kita langsung saja ke perangkaiannya. Seperti itu. Gini ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai penguat, ini dari equalizernya dulu ya, dari equalizer si tip deck, baru ke amplinya ya. Baru ke amplinya. Ini ke TIP-nya, baru ke kit drivernya, input audionya. Nah, dari potensio dari equalizernya tip deck ini ya. Nah, ke sini. Nih, ke sini nyambungnya. Baru ke kit drivernya. Kayak seperti itu, dan saya ngambil tegangan ininya apa namanya untuk ini ya. Untuk tegangan ini dari dinamo ini ya. Untuk ke dinamo ini tegangan 8 volt. Cukuplah untuk penguat ini ya, teman-teman. Jadi kita nggak usah penambahan lagi atau dinamo untuk supply-nya. Jadi kita ambil aja supply-nya dari ampli ini seperti itu ya. Mudah banget ya cara merombaknya tip deck ini untuk dipakai kit driver, mau shunt mau apa yang kira-kira pas saja untuk masuk di sininya ya. Nah ini pas banget ya, pas banget. Apakah perlu kipas? Kalau ada teman-teman, sebaiknya kalau untuk pemakaian jangka lama, kalau mau pemutaran musik lama, pakai kipas saja ya teman-teman. Kalau untuk sebentar-sebentar, sejam 2 jam, ini masih mampu. Nggak usah pakai kipas ya, nggak begitu panas. Oke, kita langsung saja. Ini dari penguatnya ke drivernya ya. Dari equalizernya tip deck, baru ke itunya, ke amplinya atau ke kit drivernya. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini ya perangkaiannya sudah. Kita langsung saja diuji cobanya. Tip deck Polytron diganti amplinya dengan kit driver OCL ya, sejenis OCL dengan 300 watt ya, maksimum 300 watt. Oke, kita langsung saja pengujiannya ya teman-teman. Lanjut. Oke ya teman-teman, ini udah dipasang kembali. Nah udah seperti ini ya rangkaiannya. Jadi teman-teman, ini mudah saja ya. Kalau teman-teman punya tip deck jadul, terus kasetnya sudah nggak ada, dipasang bluetooth aja. Dan ini saya bolonginnya pakai ini ya, saya dibolonginnya pakai solder seperti itu untuk dimasukin bluetoothnya. Nah ini udah dimasukin lewat belakang ya. Nah ini ngambil speakernya ke amplinya dari ini ya, soket ini. Nah oke ya, seperti ini. Kita langsung pengujiannya saja. Apakah ini sudah berbunyi seperti itu, apakah bisa ya. Mudah-mudahan suaranya jos juga seperti bawaannya. Seperti itu ya, kita dicolokin sini. Nah kita dihidupin ya. Oke teman-teman, kita langsung saja pencobanya, jangan banyak bicara. Oke, apakah ini sudah hidup, apa udah bisa begitu ya. Nah saat ini oke, udah bunyi. Oke, udah bisa ya teman-teman. Kita langsung saja. Nah udah nyambung, kita dicek saja musiknya. Oke, langsung saja ya kita cek musiknya. Oke, kita dipakai ini ya, kita ke YouTube Studio biar musiknya udah dari bawahan ini aja ya, YouTube yang no copyright seperti itu. Oke, kita langsung dicoba saja. Swagger down the street with your red lips and funky
ya teman-teman, equalizernya pun berfungsi ya. Equalizernya berfungsi. Oke, kita diganti lagunya. Oke, terus apakah mic-nya juga berfungsi? Kita dicoba saja ya. Apakah kalau pakai karaokean intinya bisa dipakai apa enggak ya? Oke, karena saya di tangannya pakai untuk memegang HP ya. Jadi seperti ini tanpa ada bantuan. Oke, kita tes langsung mic-nya apakah tes 1 2 3. Oke, berfungsi ya. Terus kalau pakai musik gimana? Apakah bisa masuk? Oke, tes 1 2 3. Oke, masih bisa ya. Oke, teman-teman. Seperti ini. Jadi teman-teman kalau punya, kita matiin aja ya. Kalau teman-teman punya tip deck jadul yang sudah tidak bisa di pemutaran kaset, bisa dipasang Bluetooth ataupun bisa diganti kit drivernya ya dengan tipe OCL atau OCL. OTL juga bisa ya teman-teman, yang penting tergantung dari trafonya ya, berapa volt seperti itu. Kayaknya semua tip deck itu kayaknya sama ya, seperti begini ya perangkaian tegangannya, suplai-suplainya. Oke ya teman-teman, seperti ini skemanya atau rangkaiannya penguatnya. Ini saya menggunakan C945 ya, TR945. Nah ini groundnya dari emitor, kolektor, basisnya biasanya di sini ya. Dan ini di sini tuh cerita dibalik ya, harusnya dibalik itunya. Kalau teman-teman dibalik posisinya, basis di sini. Nah oke, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk input ya, inputnya itu dengan elko ukuran 1 UF 50 volt sama aja. Nah ini Cekramik 471 pico atau 100 nano ya, tergantung drivernya teman-teman. Nah ini yang ini resistor 800k sama aja. Ini penentuan bass biasanya ya, kalau bassnya terlalu gimana sember atau gimana, kalau kurang ngebass teman-teman bisa dipakai yang 1 mega bisa ya, atau terlalu ngebass diturunin 150 atau 100k ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terus ini sama untuk outputnya Cekramik elko 1 UF 50 volt. Nah yang ini RL nya. Nah ini ground ke sini ya, digabung ya. Nah ini dengan DC, dengan tegangan single DC 5 sampai 12 volt ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah ini untuk groundnya resistor 2K2 ya. Nah untuk di emitor, nah seperti ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan penjelasan saya. Nah ini skemanya. Nah ini ininya bukan skemanya, ini yang udah saya dirangkai, yang udah saya dicoba ya. Ini udah dicoba dan suaranya itu jos, karena equalizer tip deck itu kalau nggak dipakai penguat suaranya itu nggak bakalan kenceng. Kalau nggak percaya silakan teman-teman coba. Ini penguat ini bagus juga untuk TDA 2005 atau TDA 2020 atau 2003 ya. Tinggal ini resistor yang 800k nya. Kalau TDA, IC TDA tinggal di setel di sininya aja ya. Ini sama ini aja nih. Resistor ini yang 800k sama ini Cekramik. Tinggal di sini aja diolah gimana baiknya ya teman-teman. Apa kurang bass atau terlalu ngebass atau gimana. Pokoknya gimana cocoknya dengan driver teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini skemanya. Silahkan kalau yang mau mencobanya. Skema ini berikut skema dan tutorial ngerombak tip deck ya untuk
tip deck jadul dibuat bluetooth biar berbunyi kembali seperti itu ya. Oke, saya akhiri aja ya video dari saya. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Tolong di subscribe-nya biar admin bisa beli beras dan rokok ya teman-teman. Dan tambah semangat lagi membuat videonya. Karena dengan subscribe Anda, saya bisa membeli sebuah rokok. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.